Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman trader semua. Gimana tradingnya hari-hari kemarin pada awal minggu ini? Apakah profit? Oke, saya doakan semoga teman-teman bisa profit konsisten ya, seperti halnya para master trader. Oke. Kali ini saya akan berbagi analisa SAU USD. Dan sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber tentang postingan saya di story YouTube ya, perihal screenshot ini. Nah, ini saya ada entry sell dengan lot 0,06, pakai lot 0,06, dan saya layer di bawahnya, saya layer ini pasrah. Lumayan hasilnya. Ini hasilnya ya. Saya sudah close, dan entry paling atas saya sell di harga 18.58.36. Kita cek ada apa di situ. 18.58.36. Nah, di sini ya. Hidupkan dulu pembatas hari dan kita ganti ke time frame H1. Oke, hitung mundur. Ini jam 3 pagi, sesi US ya. Jam 3 pagi, jam 2, jam 1, jam 12 malam, jam 11, 10, 9, 8, dan jam 7. Oke, kita marking di zona itu. Di sini. Nah, di sini ya. Ini adalah candle sesi US. Dan kita kan berpatokan pada history market sebelumnya. Pada hari Selasa di sini strong bearishnya. Ya, ini strong bearish. Dari sesi US juga kan di sini sampai sini, ini sesi US. Oke. Dan pada hari kemarin ini sideway, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ada berapa candle ini. Ini adalah bentuk manipulasi dari big trader sendiri. Dan kenapa saya ambil sell? Karena pada time frame daily di hari Selasanya yang di sini ini adalah strong sell, strong bearish. Dia engulf atau melebihi support atau breakout support ini 1, 2 ya, dan 3 breakout support. Makanya saya ambil sell dan menunggu momentum di time frame kecilnya di M5 sini. Ini breakout support ya kan, breakout support. Alhamdulillah. Breakout support dan pullback. Ini pullback ya, yang naik ke atas ini pullback. Kita singkat saja dengan huruf P dan B. Pullback, lalu entry sell, entry sell. Dan ternyata harga merespon, langsung turun berapa pip. Saya ambil di sini 115 pip.
saya close profit di sini. Ternyata harga itu sampai 260 pip loh teman-teman, dia dropnya. Dan alasannya kenapa kok nggak melanjutkan ke bawah gitu kan, nggak 300 pip sampai 500 pip ke bawah, itu pasti ada alasannya. Semua pasar rejection, penyebab rejection itu pasti ada alasannya teman-teman. Kita cek time frame daily pada history market di bulan Februari ini, ya kan, ini Februari kan. Ternyata ini ada RBR teman-teman. Kalau pengguna SND pasti paham. Ini adalah RBR ya. Kita ganti aja yang lebih terang, aquamarine. Nah, di sini ini adalah RBR rally base rally. Dan alasan harga kok naik, apakah cukup dengan RBR? Tidak ya. Dan ternyata sesuai dengan SOP ya. Apakah ada ini, cek apa yang pertama, apa ada breakout support atau resisten, ya kan. Kita perbesar saja. Yang kedua, cari big movement. Big movement artinya ini merupakan bentuk dari big seller dan big buyer. Oke, para bos-bos di sana ya. Signifikan rally dan signifikan drop. Ini signifikan rally. SOP yang pertama, breakout support dan resisten. Ini ada breakout resisten. Ini ya, kelihatan kan, breakout resisten. Breakout resisten. Ini kalau di SND nya adalah rally base drop teman-teman ya. Ini rally base drop kalau SND nya. Jadi saya itu padukan SND dan SNR, dan juga teknikal yang cuan ini ya. Teknik yang cuan ini saya pakai kombinasi SNR, SND dan sesi US ini. Dan ternyata harga naik. Dan apakah di time frame H1 harga yang di bawah ini ya, respon buy itu ada sesi US enggak? Kita cek saja. Oke, sabar ya sebelum masuk ke intinya atau analisa kita hari ini. Sabar. Kita hitung saja ini, zoom out. Ini sesi US ya kan. Ini jam 3 pagi, jam 2, jam 1 malam, jam 12 malam, jam 11 malam, jam 10, jam 9, jam 8, dan jam 7 malam. Jadi yang kita tandai di horizontal line di 1832 ini reject di sesi US. Gara-gara apa penyebabnya? Gara-gara ada resisten yang di breakout sebelah kiri ini, dan juga sini juga ada resisten yang kena breakout ya kan. Ini breakout resisten. Oke, jadi ini untuk setup buy, breakout resisten. Itu alasan harga naik ini ya. Dan jika tembus H1 base ini ya,
ini akan lanjut ke atas di sini teman-teman. Kita bisa sell di sini nanti. Kita bisa sell di sini. Seperti biasa, mungkin ada yang pakai tips dari saya. Cek di line chart, di H4-nya nggak ada lekukan runcing di sini ya. Ini nggak ada lekukan runcing SBR-nya, tapi kalau di time frame H1 ini ada. Ini ada. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan lagi, seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, mana kuat H4 sama H1? Gitu aja. Simpelnya. Mana kuat. Jadi kita ambil time frame besarnya. Ya kan? Di sini. Di sini kita bisa sell. Kita tandai saja. Yang pertama kita tandai di ujung shadownya. Sini ya. Yang kedua pakai line chart. Yang kita ambil yang mana? Yang runcing teman-teman. Yang runcing di sini. Ambil yang atas saja. Nah ini. Jadi ini adalah sell zone kita. Sell zone kita. Kenapa Bang kok ambil sell zone? Karena di time frame besarnya masih strong sell. Ya kan? Ini candle kemarin hari Selasa. Ini strong sell. Dan di H4 juga masih strong sell. Ini ada breakout support. Ya. Ini breakout support. Ya kan? Kita hapus dulu. Jadi sell zone kita berada di harga 18.52 dan 18.5474. Oke, di atas sini sell zone kita. Oke, kita cek lagi. Ini close aja. Close. Jadi tinggal ini SOP-nya. Marking candle marking candle sesi US atau SNR sesi US. Ya kan? Yang sebelumnya ini yang kedua cari big movement. Kan udah kelihatan big movement-nya yang mana di time frame besar. Ini kan big movement signifikan drop 1 2 ini ya. Dan di daily-nya juga masih strong sell. Dan selanjutnya kan sudah di marking candle di sesi US dan SNR-nya. Tunggu konfirmasi di time frame M5 dan M1. Entry dengan target 30 sampai 50 pip. Jika salah arah wajib cut loss. Nah, cek H1 ya. Kita cek H1. Ada kemungkinan itu harga bisa drop di sini. Ya kan? Jadi kita bikin dua alternatif. Kita bikin dua alternatif di sini. Ya, sell zone 1, sell zone 2. Dan tetapi ini tidak ada lekukan yang runcing teman-teman di time frame H4. Kalau di H1 ada. Tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa reject di sini di sell zone yang pertama. Ya. Tengok lagi di sebelah kiri. Tengok lagi mana resistennya. Dan ternyata di sini ada bekas ya, ini bekas seller masuk dan drop ya, persis di
sell zone yang kedua yang kita tandai marking ya, di harga 18.352 dan 18.54 di sini. Ini ya. Di sini ya, teman-teman. Di sini ini. Oke. Kemungkinan dia ikut juga nanti di sini. Dia akan drop lagi sampai 600 700 pip. Kemungkinan begitu. Ya, namanya juga analisa kan, prediksi. Kita cuma bisa memprediksi dan tidak mutlak benar ya. Analisa dari saya ini ada kalanya SL, dan kalau profit ya wajib lah gitu kan, dan kemungkinan akan drop 700 pip. Oke, gitu, sesuai dengan history market pada bulan Januari ini, tanggal 21 Januari ya, di TF4 ini. Oke, kok bisa tahu bang? Kenapa ya? Kita cek aja. Kalau lakukan backtest seperti ini kan signifikan drop ya kan, big movement seller, dari seller. Oke, kita cek aja, kita tarik ke kanan, apakah ada yang sebaris, apakah ada. Dan ternyata kalau kita perbesar, ternyata ini teman-teman, ini loh. Nah ini ya, yang ini loh, ini. Nah ini kan, setelah breakout support ya kan, breakout support ini, harga pullback lalu sell drop ya, enggak masuk enggak teman-teman? Bisa dipahami enggak ini, yang ini? Dan kita cek lagi apakah benar. Kalau history market sebelumnya masih dipakai, kita cek yang ini teman-teman, yang ujung shadow yang ini ya. Kita cek, kita zoom in, kita cek apakah ada. Kita pakai horizontal line saja biar nampak jelas. Oke, zoom out dan cek. Nah ya, gimana ini, benar nggak? Ini di sini tuh, setelah reject di sini, drop ya, breakout support, pullback dan reject, terjadi penerusan tren dan reject lagi di sini. Ini loh, setelah pullback ini kan pullback, ini pullback dan sell di sini. Masuk nggak? Masuk kan? Nah gitu ya teman-teman, cara menganalisa market berdasarkan histori atau sejarah pergerakan di lampau hari atau di masa-masa lampau. Gitu ya teman-teman. Jadi kita ada planning sell. Oke, ini di 1844 dan sell zone kedua di atas 18.5203 dan 18.5474 ya. Bisa dipahami kan? Jadi cek lagi ini kan. Oke, kita ini apa dulu, kita hapus, ini hapus juga biar kelihatan. Hapus. Kita coba ini dipanjangkan ke kanan, kita presskan sesuai dengan horizontal line-nya. Oke,
Udah kita lock, udah kita zoom. Nah kan betul kan, di sini kan masuk nggak, teman-teman? Oke ya. Nah gitu ya cara analisanya. Dan jangan lupa ini SOP kita, cara langkah-langkah analisa. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Semoga bisa membantu dalam hal uh, lebih memahami teknikal ini, dan juga semoga profit. Dan mohon maaf jika terjadi stop loss ataupun cut loss nanti. Yang jelas dengan menunggu konfirmasi ya di angka 4 ini, yang di nomor 4 konfirmasi di TF kecil, dan entry dengan target 30-50 pip. Targetnya gitu. Tapi kalau mau di hold sah-sah saja, silakan. Kita target di sini saja, di 1844. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.